Kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Pramuka. Salam. Salam. Yang jawab cuma 2, nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang geladian pimpinan regu. Ada berapa orang yang statusnya ketua regu? Ketua regu ada berapa orang? 2 orang. Yang berarti di sini ada 4 ya, 4 orang, termasuk wakil regu, wakil pemimpin regu ya, Wapintu. Nah, kita akan presentasikannya. File presentasinya, kadang punya file presentasi. Bentar ya. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari Dian Pinru? Dian Pinru. Ada yang di sebelah nih. Dian Pinru ada yang tahu artinya? Wah, besar sekali filenya. 1, 2, 3, ada 3 materi. Sebetulnya ada acara, siapa yang di antara kalian yang berminat, di antara adik-adik yang berminat ikut pelatihan cloud computing? Ada yang berminat nggak? Jadi cloud computing itu apa, nanti dijelaskan juga ya. Itu jadi ada undangan ini, kadang terima undangan untuk penggalang yang mau ikut pelatihan cloud computing. Cloud computing itu adalah secara sederhana itu kalau yang di sini ada sebuah perusahaan yang menawarkan jasanya untuk menitipkan file gitu ya di cloud, di teknologi cloud computing, jadi sebuah website misalnya. Jadi secara sederhananya sih membuat website. Buat website, bagaimana cara membuat website gitu. Kebayang nggak? Membuat website. Jadi pelatihannya sebenarnya pelatihan membuat website. Nah, di dalam website itu kan nanti ada aplikasi ya, bagaimana cara mengisi form gitu ya, mengisi data, menampilkan data dan seterusnya. Nah, itu nanti dipelajari di sana. Kalau berminat nanti flyernya kadang bagi di grup. Dia pakai Google Meet, nanti tinggal ikutin aja caranya. Kalau berminat, kalau enggak kadang skip. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Dian Pinru. Tapi materinya kok masih muter-muter ini. Dian Pinru itu adalah geladian pimpinan regu. Jadi regu itu adalah tempat di mana pasukan berkumpul ya. Kalian berkumpul dalam sebuah regu ya.
ada 2 regu di Putra, masing-masing misalnya, yang sekarang berapa orang? 6 apa 8? 6 orang ya? Halo? Ketua regunya siapa? Wah, Amirnya dipanggil Bunda. Ketua regunya siapa? Hikmat Zaki. Berapa orang? 2 orang ketua regu. Kalau itu anggotanya ada berapa masing-masing? 8 apa 6? 6. 6, 7 lah. 6 atau 7, oke. Jadi maksimal memang 8. Kalau keadaan dulu waktu penggalang itu 10 orang. Tapi masing-masing itu punya peran ya. Ada yang jadi wakil ketua regu, ada yang pintar morse, ada yang pintar masak, dan seterusnya. Nah, nanti rencananya kita akan ada lomba tingkat 1 itu, jadi masing-masing ada perlombaan nanti, mudah-mudahan terselenggara sih. Ada lomba nanti, lomba tali temali misalnya, buat pioneering masing-masing regu. Nah, yang untuk perwakilan gugus depan kita mengikuti kegiatan di luar, itu nanti biasanya regunya juga disebutnya regu utama. Sebutnya regu utama ya. Regu utama itu regu yang kalau dulu mungkin kenal pasukan inti lah, gitu ya. Jadi itu adalah regu yang akan sering mewakili SMP kita ke kegiatan di luar, misalnya ada lomba tingkat ya, lomba tingkat. Nah itu nanti dia mewakili gugus depan ya. Nah, ini terkadang harus ambil HP sepertinya karena nggak mau di-download. Bentar ya. Bentar, ini ada materi namanya Geladian Pimpinan Regu. Jadi Geladian Pimpinan Regu adalah bagaimana mengelola sebuah regu. Bagaimana mengelola sebuah regu. Jadi ketua regu dan wakil ketua regu nanti yang ikut. Nanti ada kegiatan namanya Dian Pinru. Jadi yang di sana yang ikutan adalah ketua regu dan wakil ketua regu. Apa materinya? Materinya biasanya bagaimana mengelola sebuah regu. Jadi regu itu adalah rumah kalian ya. Rumah kalian. Jadi regu itu harus jadi tempat bermain dan belajar. Gitu. Kalau di pramuka regu. Nah, nanti kumpulan regu itu ada pasukan ya. Berarti kita namanya pasukan penggalang di bawah Pratama nanti ya, pemimpin regu utama gitu ya. Nah ini akhirnya lama banget, sebentar ya. Tadi udah di download.
Dian Pinru. Materinya kadang share di itu di apa di Google Classroom. Terus kadang share juga di grup WhatsApp. Bentar. Coba sambil dibuka di WhatsApp, di grup WhatsApp Pramuka. Oh, udah ada di sini kadang. Bentar. Dari sini ya. Kadang share screen. Share screen dibuka dulu sebentar. KML. Keluar. Oh, udah. KML itu ada materi Dian Pinru. Oh, oke. Open. Di WhatsApp bisa dilihat juga. Kalau kalian mau lihat ada PDF-nya. Nah, ini lama. Oh, tidak. Ini kalau PDF malah cepat. Bentar. Ini yang lama sharing filenya. Nah, udah kebuka. Lama. Sorry. Share screen. Nah, ini dia. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Jadi ini adalah Gladian Pemimpin Regu atau Dian Pinru. Nah, ini adalah tugas para pemimpin regu. Seharusnya yang putri juga ikutan. Jadi tugas pemimpin regu itu yang pertama jelas. Dia harus bisa memimpin dan mengkoordinir ya. Mengkoordinir. Ini koordinir harus. Mengkoordinir teman seregu dengan tegas, disiplin, dan bertanggung jawab. Kadang dulu masih ingat kelas 9 itu dulu pernah disuruh maju satu-satu, kemudian kadang minta visinya ketika dia akan menjadi seorang pemimpin. Masih ada catatannya. Jadi misalnya Kak Afifah waktu itu akan disiplin, terus Hikmat juga ada, semua ada catatannya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi nanti silahkan ketua regunya bertanya kepada para anggotanya tentang kedisiplinan ya. Gimana kalau tidak disiplin gitu? Apa dampaknya? Kemudian yang kedua, melaporkan segala kejadian penting kepada pembina. Jadi kalau bisa dilaporkan ya, karena memang kalau pramuka itu bentuk kegiatannya itu individual ya. Jadi
kadang harus tahu kondisi setiap peserta didik gitu ya. Jadi ada masalah apa nih sekarang, misalnya Ahmad, Davin ada masalah apa, kemudian Zaki juga, Kak Zaki juga. Jadi semuanya harus tahu keadaan kondisinya seperti apa kalau pembina itu ya. Kemudian tugas pemimpin yang lain adalah menyampaikan berita atau tugas kepada teman sergunya. Jadi kalau ada tugas dari pembina itu disampaikan ya, atau ada berita yang penting itu disampaikan kepada teman sergunya. Jangan sampai teman sergunya itu ketinggalan berita ya. Itu namanya nggak setia kawan nanti ya. Jadi harus setia kawan. Kemudian mengadakan kerjasama dan persaudaraan dengan regu yang lain. Jadi dengan regu yang lain itu juga sama, jangan kalaupun nanti ada lomba, tetapi dalam hal persaudaraan ya itu harus tetap bekerja sama. Kemudian membagi tugas secara merata, menyelesaikan administrasi dengan ketertiban. Nah, ini penting ya. Jadi administrasi kalau bisa ketua regu punya buku catatan regunya masing-masing yang mencatat kondisi anggotanya. Jadi misalnya ada anggotanya dia bajunya belum punya tanda ini misalnya Boy Scout ya. Gimana caranya? Boleh patungan ya, boleh patungan. Boleh kalau misalnya mau nabung boleh. Tetapi disepakati ya. Lebih baik sih menabungnya misalnya di bank gitu. Misalnya punya tabungan, saling pinjam pinjam uang boleh, asal bertanggung jawab ya. Ciri dari pramuka itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya kalau pinjam ya balikin ya. Jadi harus saling. Jadi nggak boleh berkhianat intinya. Kita punya apalagi sekolah Al-Kausar ya, punya sidik, amanah, fatonah, tablik ya. Punya itu. Kemudian yang selanjutnya ini peranan pemimpin regu. Tadi ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan nggak? Pasti nggak ada. Ada pertanyaan? Kalau tabung itu kayak uang kas gitu. Iya, jadi kalau bisa regu punya uang kas. Kalau dulu keadaan itu nggak punya bendera regu, misalnya ya. Kan bendera milik regu tuh, patungan lah. Atau punya tongkat regu, patungan juga gitu. Nanti gimana kalau sudah bubaran regunya? Ya harus jelas tuh dipikirkan. Misalnya kita taruh aja di sekolah atau disilahkan dipakai nanti dengan regu yang akan meneruskan di sekolahnya. Jadi itu lebih baik ya, bermanfaat. Atau misalnya ditaruh di sekolah, nanti ada punya kenang-kenangan pas kembali ke sekolah, wah itu bendera regu saya tuh gitu. Regu saya tuh gitu. Yang dulu saya patungan dengan itu gitu. Jadi dulu begitu keadaannya. Caranya gimana? Kalau dulu ada koran, sekarang nggak tahu ada koran apa enggak. Koran dulu ditimbang, masing-masing ada yang tukang, di rumah saya banyak koran katanya. Jadi dia timbang korannya, dijual, nah uangnya itu dipakai buat bendera. Oh saya nggak punya koran, saya punya botol bekas. Wah dulu gitu. Ini benar-benar ya, benar-benar terjadi di regu keadaan dulu. Kita bikin kaos, bahkan bikin kaos regu. Wah, dulu kadang regu singa, jadi bikin kaos tuh, kaos regu, patungan, desain sendiri gitu. Misalnya Hikmat jago jago gambar ya.
Hikmat yang bikin logonya, sini SMP Al-Kausar gitu. Wah, itu ada kebanggaan sendiri ya, karena dari uang sendiri, hasil hasil usaha bersama. Nah, itu kalau dipakai, kompak amat gitu ya. Jadi kami sering mewakili, akhirnya kami sering mewakili sekolah waktu itu. Dan idenya mengalir jadi dari Regu. Jadi Regu itu ya begitu. Kalau bisa punya uang kas ya. Misalnya ada yang nggak punya sepatu, wah nggak ada punya sepatu. Diem-diem yang lain, misalnya Regu yang lain, si itu nggak punya sepatu tuh, gimana caranya? Itu lebih baik, itu lebih baik ya, dan lebih bermanfaat. Jadi si itu nggak punya baret tuh, gimana caranya? Nah, jadi kalian harus saling bekerja sama, mencintai dan saling menolong. Itu jauh lebih baik. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Uang kas silakan dikelola oleh bendahara, boleh, ya, tapi bertanggung jawab, dikumpulkan, kemudian diumumkan. Di saya ada uang nih 50.000 misalnya gitu, boleh, ya, gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum ke materi yang ini? Nah, ini pemimpin Regu lagi nih. Cukup jelas ya, Zaki ya, boleh beruang kas, boleh. Boleh patungan, boleh, asal tujuannya apa gitu ya. Tujuannya mau ngapain nih? Mau nolong, mau buat Regu, boleh, tetapi direncanakan kemudian dieksekusi bersama-sama gitu ya. Nah, sekarang peranan pemimpin Regu. Ini yang jelas adalah bahwa pemimpin Regu harus menjadi contoh, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bersikap, ya, tidak boleh tidak boleh jadi pembatas ya, bahwa jabatan itu juga ternyata mempunyai tanggung jawab ya. Jadi dia harus bertanggung jawab tuh. Gimana? Kalau keadaan sih melihatnya gini biasanya. Cara melihat Regu, lihat aja pemimpinnya. Biasanya begitu. Kalau pemimpinnya itu bagus ya, anak buahnya keren. Yakin kadang itu. Jadi bagaimana dia mendisiplinkan anggotanya. Itu dari ketuanya tuh. Kadang cukup lihat ketuanya aja. Kalau ketuanya itu semangat, siap, gerak gitu ya di depan, dibarisin. Wah, itu pasti anak buahnya juga keren-keren. Biasanya begitu. Pasukan elit misalnya ya, di Kopassus atau di mana, di tentara gitu ya. Itu orang-orang pilihan memang, yang disiplinnya tinggi gitu. Nah, pasti ketuanya itu gagasan dan idenya itu dia perencana. Nah, di sini ada perencana. Dia bisa merencanakan. Kemudian dia penengah dan perantara gitu. Dan dia menjadi kebanggaan Regunya. Dia juga seorang pengawas. Nah, ini peranan pemimpin Regu itu ya. Jadi nggak apa-apa, kalaupun kalian bukan sebagai pemimpin Regu, tetapi nanti ada kesempatan untuk menjadi pemimpin Regu. Karena kalian akan nanti punya adik kelas nih. Regunya pasti akan banyak, ya. Jadi penanggung kesukaran. Nah, penanggung kesukaran. Jadi kalau ada yang dia tempat curhat gitu ya. Tempat curhat pemimpin itu. Kak, gimana ya? Saya nggak suka nih sama si itu tuh. Kok dia begitu? Nah, harus menengahi gitu ya. Jadi pembuat kebijakan. Wah, ketua regu itu harus bijak. Masalahnya itu juga ya. Jadi memang berat juga sih jadi ketua regu itu. Tapi belajar. Jangan nunggu lebih baik dulu ya, belajar aja. Nah, ini adalah penampilan pemimpin regu kalau tadi peran. Kalau di sini ada pertanyaan, yang lain boleh nanya kok selain pemimpin regu. Karena siapa tahu kalian jadi ketua regu atau pemimpin regu. Ada pertanyaan di sini?
wakil teman seregu. Jadi kalau ada yang oh dia nggak bisa, ya dia harus jadi wakilnya. Saya, gitu. Saya temannya ini, wah, bisa mewakili ya. Kalau ada kesulitan, ditengahi, dan seperti itu peranan pemimpin regu. Yang ini, harusnya kita punya adat istiadat ya, boleh nggak? Punya adat istiadat, boleh. Di Penggalang itu boleh punya adat istiadat. Jadi nanti kalau di penegak, di SMA, oh itu harus dituangkan dalam sebuah dokumen. Kalau di Penggalang nggak apa-apa, tapi boleh memiliki kebiasaan yang baik. Misalnya menjenguk teman, gitu ya. Menjenguk teman seregunya gantian. Besok nginep kayak kelas 9 ya. Kelas 9 itu suka nginep tuh di rumah. Itu kebiasaan yang bagus ya. Jadi bersilaturahmi dengan keluarganya. Jadi tahu tuh, oh adiknya Hikmat itu si ini nih, sekolahnya di sini, nggak apa-apa. Ada berapa ya dia keluarganya, oh namanya ibunya tuh yang ini. Suka suka berdiskusi dengan orang tua. Oh itu baik ya. Bersilaturahmi itu baik. Jadi tahu gitu. Karena di sana nanti ada kasih sayang, ada tolong menolong ya, dan seterusnya. Saling berbagi. Kemudian yang ini, yang di slide terakhir, ada penampilan pemimpin regu. Wah, halo. Jadi, berpakaian lengkap dan rapi. Wah, ini pemimpin regu. Kalau bisa, sebisa mungkin, untuk berpakaian lengkap dan rapi. Kemudian berbicara dengan singkat, jelas, dan padat. Karena pemimpin regu itu tadi ya di sini, dia sumber contoh. Jadi contoh ya pemimpin regu. Nah, kemudian dia harus percaya diri. Percaya pada diri sendiri. Ya, paling ujung soalnya ya. Tempat bertanya anggotanya ya pemimpin regu dulu. Kemudian selalu gembira dan tersenyum. Senyum selalu di bibir. Wah, ini susah ini ya. Dulu, nah, contoh yang baik dari seorang pemimpin itu ya Muhammad ya. Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu adalah sebaik-baik pemimpin tuh ya. Sebaik-baik pemimpin. Beliau itu pemimpin yang punya sifat amanah, tabligh, sidik, gitu, fatonah. Nah, kenapa Al-Kautsar mengambil itu? Karena memang nilai-nilai itu sebisa mungkin ada di setiap kalian. Gitu. Jadi kalian itu kalaupun bukan seorang pemimpin regu, tetapi kalian adalah pemimpin diri sendiri ya minimal. Karena setiap diri bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Jadi pemimpin akan ditanya nanti tentang regunya, tetapi tiap diri itu ditanya tentang dirinya juga ya. Jadi sikap-sikap ini baik semuanya. Kemudian kritis terhadap orang lain. Boleh kritis? Boleh. Misalnya menegur keadaan, boleh. Atau menegur dengan kebaikan ya. Tentu saja dengan cara yang baik. Bersemangat. Wah, ini harus semangat ya. Semangat, tegas, dan terencana. Bukan galak ya, tegas. Bersikap hormat dan hati-hati. Ya, kurang lebih itu. Kemudian ada lagi materinya, materi yang kedua. Ini ada materi yang kedua. Kadang ambil dari hasil pendidikan kemarin. Nah ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya?
Ini yang bikin Kak Ato namanya kemarin. Apa saja yang harus disiapkan seorang pemimpin? Ini administrasi. Jadi kalian di Regu itu punya administrasi, ya. Di sana belajar. Kadang benar-benar dulu belajar sistem administrasi yang baik itu di Regu, ya. Regu itu punya, jadi belajar mengetik, belajar bikin itu dulu di pramuka malah kadang belajarnya. Bawa mesin ketik untuk ngetik dulu ya. Sekarang nggak tahu. Sekarang pakai komputer. Yang pertama adalah yang harus kita miliki di Regu itu adalah buku induk. Jadi ketua Regu ada buku namanya buku induk. Bukunya silakan patungan. Atau di kertas, di print boleh. Tulis tangan lebih baik. Misalnya ada yang jago bikin tulisan ya, bagus, rapi, boleh. Kasih nama Regu di ujungnya di sini misalnya. Di sini misalnya. Sorry. Kenapa? Bentar ya. Jadi boleh di sini. Kok nggak muncul? Oke, sudah. Kadang akan bikin annotation. Tes dulu. Oh iya bisa. Oke. Di sini diisi nomor, NTA boleh dikosongin, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, agamanya jelas, nama orang tua. Jadi minimal ini adalah buku induk setiap ketua Regu punya, ya, setiap ketua Regu punya. Kemudian nanti ini oleh Dewan Kerja Penggalang dikumpulkan, disusun di dalam sebuah map, gitu ya. Nanti punya administrasi, gitu ya. Yang kedua adalah setelah buku induk, ini kemudian ada, bukan pekerjaan ini harusnya ya. Nih, ada catatan seperti ini. Jadi ini adalah kondisi Regu kalian ya, bukan pekerjaan itu. Harusnya kegiatan. Jadi ada buku induk tentang kegiatan, itu tanggal dilantiknya kapan. Diingat ya, tanggal dilantik kalian, ramunya kapan, rakitnya kapan. Yang rakit insya Allah kadang akan undang orang tua kalian, siap-siap kelas 9, nanti yang akan menyematkan adalah orang tuanya ya, orang tua masing-masing. Di sini di lengannya, nanti ditambah lagi kecakapannya. Kemudian ada annotation-nya, di clear aja. Oke, clear all round. Nah, kemudian yang ini adalah buku kemajuan, yang tadi ini kebalik ya. Maksudnya tadi buku kemajuan itu isinya SKU SKK. Jadi nama Regu itu nomor, ini kalau Pramuka Garuda, jadi pengennya sih ada yang Pramuka Garuda ya. Ya kita usahakan lah ya, kelas 7 atau kelas 8 mungkin. Kelas 9 harusnya sudah juga bisa keterap nih. Itu kemudian ini buku absen, jangan lupa ya. Jadi sekarang coba diingat-ingat absensinya. Soalnya kadang-kadang ada yang nggak hadir, Zaki sama Hikmat Regunya ya. Pastikan kalau latihan tuh siapa ya Regu saya yang nggak hadir, gitu ya.
Nanti kalau ditanya, oh dia masuk jam segini tadi Kak, boleh laporkan saja ya. Pramuka itu jadi ini soalnya ya, jadi penilaian. Ya, nanti absennya dibikin oleh regu ya. Oleh regu, kemudian buku iuran. Nah, ini yang iuran itu. Siapa tadi Zaki? Ada bukunya ya, dicatat ya. Misalnya Davin nabung berapa iuran. Jadi kalau iuran biasanya ada tanda nanti di sini nih, dikasih tanda penghargaan bahwa dia rutin membayar iuran. Uangnya buat apa? Uangnya itu nanti untuk kegiatan. Misalnya ada hiking ya, kan perlu ongkos ya. Ongkos naik kereta kemarin ke Cicalengka kita berapa tuh? Jangan minta orang tua, tapi kalian sudah mempersiapkan diri gitu ya. Itu ada buku iurannya. Silakan nanti dikoordinir oleh regu, boleh. Kalau nggak ngerti tanya ke Ada. Ini ada buku kegiatan harian. Nah, ini yang penting juga. Jadi kalian itu punya, kalau ini nggak mesti di regu nih. Nggak mesti di ketua regu, tapi ini di regu. Jadi kalian punya kegiatan harian. Waktunya hari Senin, libur. Terus Selasa, sekolah. Terus ngapain aja? Foto boleh di situ. Ini kayak jurnal apa namanya? Jurnal refleksi ya. Boleh dipindahin ke sini lagi. Kalian punya diary nggak? Ada yang punya diary? Siapa yang punya diary? Halo? Ada yang punya diary kah? Diarinya nggak ditulis, Pak. Diarinya di otak. Oi, nggak mungkin ya. Jadi kalau diary di otak kebanyakan gitu, kecuali sangat berkesan ya. Tapi sebisa mungkin dicatat ya. Dicatat di buku. Kalau di otak terlalu banyak kata, jadi tangkaplah ilmu dengan atau ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, jadi cara menangkap sesuatu itu dengan cara ditulis atau difoto, didokumentasikan ya. Diary, namanya juga diary ya. Kalau di otak aja bisa, tetapi apa ya? Nggak keikat dia. Nanti lepas lagi. Bisa sih, tapi nggak keikat. Lepas biasanya. Oke, kemudian ini buku inventaris. Ini nih juga penting. Jadi regu itu punya apa aja? Tahu inventaris? Ada yang bisa jawab apa inventaris? Itu harta yang dimiliki secara bersama-sama ya. Jadi misalnya topinya inventaris, berarti topinya boleh dipakai sama yang bersama-sama ya. Jadi dia inventaris. Inventaris, jadi boleh dipakai Jaki, boleh dipakai Amir misalnya, boleh dipakai Ahmad, boleh. Jadi gantian kalau gitu. Kalau bisa sih inventarisnya sesuai dengan jumlah regunya ya. Jadi semua pakai gitu, semua milik bersama gitu ya. Hasil dari iuran biasanya. Dan sini nomor inventaris dikasih nomor tuh. Misalnya tongkat. Inventaris tongkatnya ada 100. Kita punya tongkat berapa nih sekarang di sekolah? Nah, itu inventaris. Tolong nanti misalnya dicatat oleh Dewan Kerja, ini udah ada kerjaan banyak nih sebetulnya nih pramuka. Itu dicatat tongkat-tongkat itu, tali-tali itu dikasih nomor, ya, yang rapi, semua akan dipertanggungjawabkan gitu. Nanti ketika musyawarah kita sudah punya harta segini gitu ya. Itu kan harta ya. Ada tongkat regu.
ada bendera regu, ada kemarin ada apa namanya tanda pemimpin regu, tanda pratama. Nah itu kan harus dibeli ya, harus dibeli. Kemarin karena dibagikan itu jadi inventaris. Tetapi kalau dimiliki silakan dibayar, ya. Ini di keadaannya gimana, sumbernya dari mana, ini dicatat semuanya. Kemudian administrasi perkemahan. Wah, ini kalau perkemahan yang baik itu perkemahan yang punya tata kelola yang baik. Jadi yang pertama punya surat izin penggunaan lokasi. Kalian boleh mengadakan perkemahan, boleh dan harus ya. Ini harusnya yang menjalankan teman-teman Dewan Kerja. Jadi ada surat izin penggunaan lokasi, surat mandat dari pembina, surat izin dari orang tua. Gimana caranya? Nanti kadang kasih contoh-contohnya. Ya. Jadi silakan nanti dibuat surat izin kepada orang tua. Ini akan sering kalau ada kegiatan. Ya. Kemudian daftar tugas perkemahan, apa aja tuh daftar tugasnya? Misalnya memasak, upacara, itu tugas-tugas tuh. Ikut lomba, nah ada di kemahan ya. Kemudian ada api unggun, nanti ada performance gitu ya, dan seterusnya. Ada bakti sosial, misalnya penanaman pohon dan seterusnya, kayak kemarin. Jadi ada, nah perlengkapannya apa aja? Itu juga ditulis, ya. Ditulis ada administrasinya. Kemudian siapa aja yang tiket? Kalau malam siapa yang jagain nih, gitu ya. Nah ini Dewan Penggalang. Kacamatanya gaul banget. Ini rambutnya ngetril ya, dia nggak pakai ini nih, nggak pakai baret. Nah, Dewan Penggalang, sebenarnya kadang sudah singgung ya beberapa waktu yang lalu. Jadi Dewan Penggalang itu adalah organisasi di tingkat pramuka penggalang, dia itu anggotanya para pinru ya, para pinru. Jadi Dewan Penggalang itu serta sukarelawan yang bersedia mengabdikan dirinya di gerakan pramuka. Jadi kalau di pramuka ya sukarela ya, tidak ada paksaan gitu. Selama 6 bulan. Jadi kalian sudah kemarin dilantik mulai tanggal berapa itu? Nah, dari 6 bulan dari situ. Apa kerjaannya? Gitu ya. Nanti di kerjaannya banyak, mulai dari administrasi di sini ya, bikin buku induk, kemajuan, semuanya ini harus diadakan nih, harus sudah dimulai. Silakan bertugas ya, Dewan Penggalang, silakan bekerja. Jadi nanti anggotanya membantu ya para pemimpin regu yang lain berkegiatan. Nah kemudian ini, apa sih tugas dan wewenang Dewan Penggalang itu apa? Ini, mengadakan rapat minimal sekali dalam sebulan. Udah rapat belum? Dewan Penggalang sudah rapat? Zaki sudah rapat? Rapatlah ya. Nanti di rapat itu tulis absensi, siapa yang hadir. Kemudian kita akan mengerjakan apa? Silakan. Zaki sebagai pionir itu apa ya? Perintis ya. Orang yang pertama kali nih di SMP sini. Nanti yang meletakkan dasar-dasarnya nih berarti membuat buku induk dulu, administrasi dulu. Kan ada sekretaris ya. Ada sekretaris, ada wakil, ada bendahara. Nah, ini dipekerjakan, dipekerjakan. Diminta pengabdiannya. Nanti kalian dapat bintang pengabdian. Bentuknya bintang seperti udah ditunjukin sama Kais kemarin. Nanti ditempel. Nah, kemarin yang kelas 9 berarti sudah 2 tahun mengabdi. Itu nanti dikasih bintang. Kelas 7 juga sudah boleh dapat 1 tahun.
Tetapi sebisa mungkin ini ada di situ ya, ada di regu. Di regu kalian berbakti, silahkan saling menolong. Itu juga bagian dari kebaktian di regu ya. Kemudian merancang, melaksanakan evaluasi setiap kegiatan kepramukaan. Silahkan Zaki mengadakan kegiatan perkemahan, pengembaraan, itu diatur sama Zaki. Masukan-masukannya, dari pasukannya, dari regunya, itu diterima dulu. Dicatat aja. Jadi rapat nanti, misalnya Zaki ngadain rapat nih, set, catat tuh, Kak Zaki, saya mau camping ke daerah ini dong, ke daerah Garut. Oh, boleh. Siapa kontak di sana? Jadi nanti dicatat semuanya. Ada siapa orang tua di sana? Coba diwujudkan, belajar mewujudkan, belajar mengorganisasi, belajar mengatur waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dicatat. Tetapi sebisa mungkin yang realistis dan yang terdekat dulu. Jadi misalnya mulai dengan buku. Jadi Zaki punya program, atau Hikmat punya program untuk tahun saya merapihkan administrasi dulu. Oh, administrasi keanggotaan. Boleh. Itu yang penting ya. Nanti Kak Adang bantu, silakan konsultasi sama Kak Adang. Nanti Kak Adang bantu membuat bukunya gimana. Dan atau nanti Kak Adang buat, Zaki yang mengisi dan teman-teman mengisi, ya. Kemudian menyelenggarakan pemilihan pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Nanti setelah 6 bulan ke depan, 1 semester, nanti dipilih lagi. Jadi per semester ya, berarti akan ada pratama baru. Gitu ya. Singkat sekali ini masa baktinya. Nah, kita harus bekerja sama. Sekali lagi, mudah-mudahan organisasinya bisa sehat ya, bisa sehat. Kalau kadang lihat ini masih tertidur, belum ada kegiatan, belum ada rapat. Sudah berapa kali rapat? Belum sama sekali, Zaki? Kak Zaki? Belum sama sekali. Jadi kalau bisa di regu juga ada rapat, itu dicatat ya. Rapat kapan, agendanya apa, tulis di sini di kegiatan regu berarti. Nah, sini. Di mana? Di buku kegiatan. Nah, ini di sini. Kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan kegiatan tahunan. Sebenarnya rangkuman sih itu, tetapi di sini jenis kegiatan. Diarinya yang harian boleh. Oke, itu. Ada pertanyaan kah tentang materi berorganisasi ini? Ini sebetulnya akan paralel dengan OSIS ya, tapi kita OSIS belum ada. Nah, selain yang tadi, apa saja yang perlu dimiliki lagi oleh seorang anggota pramuka adalah ini. Apa ini? Ada yang bisa baca? Perlengkapan perkemahan. Ya, perlengkapan perkemahan. Jadi perlengkapan perkemahan itu wajib ya, jadi kalau di pramuka itu. Nah, sebisa mungkin kalian memilikinya, ya, karena pramuka nggak jauh-jauh. Kenapa sih harus berkemah? Itu seperti yang sudah pernah dibahas, melatih kemandirian ya. Jadi nanti kalian harus belajar mandiri. Bagaimana mempersiapkan makan, bagaimana mempersiapkan tidur. Jangan, kalau di rumah itu kan semua disediain ya sama orang tua ya.
Mau makan, dimasakin. Mau tidur, udah ada tempat tidurnya sama keluarga udah disediain. Mau mandi, tinggal ke kamar mandi. Nah, bagaimana belajar kalian mandiri? Adalah dengan cara berkemah. Jadi kalau perkemahan itu kalian mempersiapkan makan. Wah, gimana nih makan siang nih? Oh, masak dong, masak. Kalau nggak bawa, ya pusing ya. Nah, bayangkan orang tua kalian di rumah setiap hari begitu. Mempersiapkan makan, mempersiapkan semua logistik gitu, ya. Jadi kalian itu dituntut untuk mandiri ya. Supaya nanti bisa mempersiapkan diri juga ketika nanti sudah dewasa, sudah bisa mandiri. Nah, di sini latihannya di berkemah. Apa saja perlengkapan berkemah itu? Ayo kita data, katanya. Ini perlengkapan pribadi. Nah, di rumah. Di kadang dari kecil memang sudah mulai lengkap ya peralatan perkemahannya. Punya ransel atau day pack lah ya, boleh. Kalau nggak punya, sewa. Tapi sebisa mungkin kata kadang juga punya. Ini berguna kalau nanti kalian hobinya itu naik gunung ya. Udah SMA, udah mahasiswa, hobinya naik gunung, hobinya berkelana gitu ya, pengembaraan. Kadang hobinya memang tukang camping, jadi ya beli yang bagus. Gitu. Nabung sendiri ya. Atau bilang ke bapak atau ke orang tua, saya punya hobi begini gitu ya. Punya minimal sleeping bag gitu ya, sendiri. Kalau bisa nabung lah ya. Jangan minta kalau bisa. Ada uang yang sudah rutin misalnya dikasih, tapi kalau bisa nabung alhamdulillah. Kemudian ada senter, ada jas hujan, punya jas hujan? Punya jaket? Peralatan makan, peralatan mandi, itu yang bisa dibawa-bawa ya. Kalau nginep di tempat teman, simple gitu ya. Kemudian ada tali pramuka, sebenarnya nggak mesti tali pramuka nih, boleh tali prusik, tali apa gitu ya, yang mudah. Tapi kalau tali pramuka memang sudah khusus dia untuk tula tali, ya, tali temali. Kemudian punya tongkat, wah ini harus punya nih ya, alat tulis pribadi. Ini kurang lebih ini. Kemudian, nah ini gambarnya nih. Jadi ada sarden segala tuh. Ya minimal punya peralatan berkemah. Kalau nggak punya bisa sewa sih sebetulnya. Tapi kalau punya sendiri itu lebih baik ya, nggak ganggu. Punya tenda lebih baik lagi. Karena sekarang biasanya orang campingnya satu orang satu tenda. Jam juga ya. Kadang kemarin campingnya satu orang satu tenda jadi. Nah ini yang perlengkapan yang buat regu nih. Ada kompas bidik, ada tenda, ada golok, ada kompor. Tapi kalau bisa kompor, sekarang mah kompor kecil ya, jadi bisa sendiri-sendiri. Nah kalau pendidikan biasanya kadang dulu nggak boleh pakai kompor gas. Yang cetak gitu ya, nggak boleh. Lalu bikin sendiri dari... Kita udah pernah praktek bikin kompor belum ya? Belum ya? Kelas 9 udah ya? Bikin kompor? Ada yang udah pernah dari botol apa? Botol kaleng minuman ringan gitu. Ada yang pernah? Di YouTube banyak sih sebenarnya. Cara membuat kompor dari kaleng bekas ya. Bisa. Pakai spiritus ininya. Kemudian ada perlengkapan kegiatan tuh misalnya kalau yang suka gitar boleh bawa.
Ini perlengkapan regu biasanya. Ya. Yang rempong memang masak. Oke, itu kira-kira kegiatan pramuka nggak jauh dari itu. Kompas, tali, fluid. Karena HP itu nanti nggak berguna kalau perang, Mai. Nggak bisa dipakai. Siapa juga bisa kepantau. Gitu. Oke, ada pertanyaan tentang materi hari ini? SKU-nya, sekali lagi SKU-nya silakan diisi. Jangan lupa bernyanyi. Ada yang bisa nyanyi nggak? Oh, ini kayaknya Hikmat lagi nyanyi. Goyang-goyang aja dari tadi. Ada yang mau disampaikan kah? Putra? Ada yang mau disampaikan? Sebelum ditutup? Kita sampai jam berapa? Jam 3, Pak. Jam 3. 3 ya. Ada yang mau disampaikan? Kalau tongkat sama bendera regu itu belinya di mana? Tongkat. Nah, kemarin itu jadi ada yang menyumbang ya. Kemarin ada yang menyumbang tongkat. Jadi tongkat silahkan dipakai. Kita belikan kemarin dari sekolah itu lebih dari 20 harusnya ya. Jadi kemarin kita menghitung orangnya dan kita belikan semuanya. Jadi kalaupun ada beberapa yang patah, nah itu nanti diinventarisir ya. Jadi kalau bendera regu, kalau mau punya pribadi persilahkan. Tetapi punya sekolah nanti harus dicatat dan diinventarisir. Itu punya sekolah gitu ya. Mungkin nanti dia akan dipakai ketika regu nggak punya untuk bikin gapura atau pioneering. Itu bisa menggunakan tongkat yang ada di sekolah. Tetapi sebisa mungkin himbauan keadaan kalian punya tongkat masing-masing. Karena yang di sekolah itu nggak begitu kokoh ya, nggak kuat. Jadi sebisa mungkin semua punya tongkat. Ingat tongkat itu senjata kalian, peralatan kalian yang bisa dipakai untuk menunjang kegiatan kalian ya. Jadi ada bendera yang nanti ditempel di sana kalau regu. Jadi silakan patungan dengan regunya ya. Dan masing-masing regu kalau bisa, masing-masing anggota itu punya sendiri-sendiri gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Syafiq ada pertanyaan, Syafiq? Tentang seragam, gimana? Udah pada punya seragam belum? Ada yang belum punya baju pramuka? Siapa? Ada yang belum punya baju pramuka? Davin udah punya. Ya. Selana udah punya ya. Ada yang belum punya? Siapa ini yang ngaco? Masa Zaki nggak punya seragam? Zaki belum punya masa? Punya lah ya. Tapi tinggal dilengkapi ya, pakai baret. Baretnya, jadi pengen keadaan nanti ketika kita pertemuan semua sudah berseragam lengkap ya? Bisa? Bisa nggak? Semua seragamnya udah lengkap. Jadi kemarin Marty sudah mulai lengkap. Nah, badge-nya nanti dilengkapi ya. Siapa? Marty, Ahmad dilengkapi juga, yang lainnya kacunya yang rapih ya. Tahu cara pakai kacu gini? Dilipat sendiri, latihan ya. Coba latihan sendiri. Jadi kadang pinginnya kalian sudah belajar mandiri ya. Nanti kadang akan
catat satu-satu, karena harus mencatat memang satu-satu kondisinya seperti apa. Jadi misalnya Aid belum punya baret. Ini Raka kemana ya? Kok nggak ada Raka? Oh, ada Raka. Raka punya baret. Sini pakai yang rapi. Ininya yang ganteng ya. Yang ganteng, yang rapih itu cermin kepribadian seseorang. Jadi kalau bajunya rapi, nyaman, pasti orangnya rapi. Gitu ya. Dapat dipastikan. Jadi minimal penampilannya. Karena di SKU ada poin berapa yang selalu berpakaian rapi. Ada kan? Apalagi kalian kelas 9 itu sudah ditanda tangan. Kelas 8 juga tolong seragamnya, sekali lagi seragamnya. Dulu kalau kelas 9 itu dulu kadang kumpulkan kalau nggak lengkap dihukum. Masih ingat nggak dihukum? Ingat ya? Dihukum, disuruh jongkok sama berdiri berapa kali tuh. Karena nggak pakaiannya nggak lengkap. Tapi kalau sekarang masa pandemi, di online minimal kalian pakai ini. Pakai kacu ya. Jadi yang wajib dari seragam itu adalah ini kacunya. Boleh kalian nggak pakai seragam tapi pakai ini. Seragam tapi pakai kacu. Karena kalian sudah dilantik semuanya. Ya. Tolong dipakai. Karena kalian sudah mulai berjanji. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi himbauan kadang tadi seragamnya tolong dilengkapi pelan-pelan, mumpung masih pandemi, dilengkapi aja ya. Kalau di dekat rumahnya ada yang warung perlengkapan, beli aja. Terutama top baret gitu ya. Terus ini jahit aja sendiri. Kadang dulu ngejahit sendiri. Karena sering gonta-ganti badge. Sering gonta-ganti badge. Ada lagi kah? Kalau nggak ada pertanyaan, udah jam 3 nih. Tentang SKU, ada pertanyaan tentang SKU? Oh, itu kan satu lagi ya, tinggal yang lomba itu. Oh iya, tinggal lomba tingkat nih. Tapi kalau aku mah sama yang penjernihan airnya itu belum. Iya itu juga. Kita belajar penjernihan air kapan? Mau kapan? Minggu depan mau belajar penjernihan air? Boleh kok. Atau misalnya hikmat menjernihkan air di rumah ya. Terus dipoto, divideokan, kirim ke grup, udah. Atau kirim japri ke kadang, udah. Jadi misalnya Hikmat atau Zaki ngotorin air dulu, terus bikin saringannya. Saringannya pakai apa? Cari ya, caranya ya. Ada batok kelapa, ada serabut, atau ada busa. Pokoknya yang hasilnya bisa lebih bersih dari sebelumnya. Banyak tutorialnya. Dulu kan pernah lihat ya di perkemahan bagaimana masyarakat di Pasir Angling itu airnya dapat dari gunung ya, dari mata air, kemudian itu disebar ke seluruh penduduk di bawah. Yang di Desa Pasir Angling masih ingat kelas 9 itu airnya disaring dulu ya di dalam sebuah kolam penampungan. Jadi diendapkan kotorannya, kemudian yang atasnya itu yang ke bawah, yang kemana? Yang mengalir ke masyarakat, gitu ya. Nah, kalau kalian boleh berpraktek untuk penjernihan air menggunakan botol aqua misalnya.
Kadang saya membuat, jadi nanti bentuknya presentasi atau video boleh, untuk memenuhi syarat kecakapan umum sebagai orang yang mengerti cara menjernihkan air. Kenapa penting? Karena di perkemahan nanti itu air menjadi barang yang sangat berharga. Di perkemahan nanti ya. Ini kita akan benar-benar berkemah. Nanti dengan bahan yang ada ya. Misalnya ada serabut, ada pasir. Itu gimana caranya bisa nyaring air? Ya. Dipelajari, dipahami. Ciri air yang sehat apa? Jernih. Jernih. Terus apa lagi? Jernih itu tidak berwarna berarti ya. Kemudian Tidak berbau. tidak berbau. Jadi yang paling visible, yang paling terlihat adalah itu tidak berbau dan tidak berwarna. Cium dulu. Nah, kalau nggak yakin juga masih berwarna. Yakin juga gimana ya? Jadi benar-benar harus yakin ya bahwa air itu bisa diminum. Gimana caranya? Nah, itu yang jangan sampai diminum kelenger ya. Tapi kadang kemarin benar-benar minum air saking haus di daerah Mandalawangi, di sana di Mandalasari sudah tidak ada air bersih, kemudian ada air sungai, cuman disaring saja, ya, disaring, dicium tidak berbau, kemudian warnanya jernih sudah diminum, alhamdulillah. Tapi harus yakin ya, yakin nggak apa-apa, alhamdulillah masih hidup. Jadi, nah harus sampai begitu gitu ya kalau bisa. Jadi air itu sangat berharga nanti ya. Gitu kenapa Pramuka mensyaratkan kalian dapat menjernihkan air atau mengerti cara menjernihkan air supaya kalian tetap bisa mandiri dan hidup. Bagaimana nanti mencari air? Begitu caranya. Ya, ada lagi? Yang terutama lagi itu susunan apa? Yang arah mata angin itu juga penting. Kantor polisi ada di sebelah mana rumah kalian, ke utara atau ke selatan, atau ke tenggara, berapa jaraknya rumah Pak RT dari rumah kalian, itu juga penting. Jadi posisi-posisi itu penting. Apalagi nanti ketika ada bencana, kita nggak tahu, ada bencana, ada apa. Nah, Pramuka adalah orang yang paling sudah siap, gitu ya. Di rumah sudah ada tas untuk siaga bencana, misalnya. Itu Pramuka harus begitu. Terampil sama kamu. Ada lagi? Kelas 7, ada pertanyaan lagi? Fauzi, bajunya sudah lengkap? Mana Fauzi? Fauzi, Ya, halo. halo. Bajunya sudah lengkap? Baret. Baret ya, baret. Baretnya pakai emblem gini ya. Emblem itu, emblemnya warna merah yang penggalang, nanti tempel di sini, terus nanti pakai yang rapi ya. Kemudian fluid boleh, fluid. Fluidnya dirapihkan ya. Kadang dulu belinya bukan yang kecil tapi yang besar. Jadi gagah di sini nih, tempelnya di kiri. Jadi apa di kanan sih? Kadang lupa. Nah, ditempel terus ditali yang rapih ke sini. Itu yang membedakan kalian. Orang yang terlatih dengan tidak terlatih itu beda, ya. Kalau nanti kumpul di sebuah pertemuan, itu kelihatan dari seragam juga ya. Jadi nanti akan sering, oh iya dalam waktu dekat ini ada Jambore Nasional. Nanti kadang sharing insya Allah materi-materi kegiatan-kegiatan di Jambore Nasional. Ini ada yang berminat nggak ikut Jambore? Nggak ada.
Ada yang berminat ikut Jambore? Jambore. Jambore nasional? Ada yang Enggak kemarin. Enggak. di Cibubur. Cibubur? Enggak. Benar-benar perkemahan. Ada yang berminat? Tapi nanti diseleksi biasanya. Kalau ada yang berminat, bilang ya. Nanti kadang usahakan. Nggak tahu caranya gimana. Tapi kadang cari cara dulu. Persoalannya kita belum punya gugus depan juga nih. Nah, kadang minta bantuan kepada anggota Dewan Penggalang. Mudah-mudahan Dewan Penggalangnya bekerja dengan baik. Administrasi dan perlengkapannya diinventarisir dan dicatat. Silakan dibantu kakak-kakak kakak-kakak Dewan Penggalangnya. Jadi Pramuka masih punya banyak PR. Sambil Kak Adang juga masih berjuang untuk punya nomor gugus depan. Ini sudah mulai banyak diminta administrasi. Jadi kemarin sudah ada Kak Bambang ya, Kak Bambang ke sekolah. Dia itu memeriksa tentang gimana adik-adiknya belajar dan seterusnya. Gitu. Kadang juga dinilai. Oke, ada lagi? Atau ada yang nanya apa aja di Pramuka boleh? Yang susah kek? Apa-apa. Nanti kadang usahakan jawab. Tentang materi boleh. Terutama SKU pokoknya ya. SKU-nya bisa mungkin dilengkapi. SKK, kalian boleh kok sekarang pasang itu yang sudah ditempuh SKK-nya. Sambil menunggu pelantikan rakit, boleh dipasang. Yang kori membaca Al-Quran, kan udah pada pinter baca Quran ini. Nah, tantangan berarti ini bulan Ramadan nanti yang di atas 10 juz, lewat 10 juz itu sudah boleh memasang badge tanda kecakapan khusus sebagai kori, ya. Pokoknya kalau 10 juz, kadang saya udah juz 10 lewat. Nah, bilang ke kadang ya. Nanti orang tuanya diminta menyematkan tanda badge yang kori. Kori itu yang kayak gini. Gimana? Udah pernah lihat ya? TKK kori. Nah, ini TKK pertama yang Kak Adang raih. Kadang sharing ya. Nah, ini TKK Kori. Jadi TKK Kori itu ada 3, 1, 2, 3. Ada yang bulat, ada yang kotak, yang ini ya. Nah, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang segi 5. Segi 5 itu kalau nggak salah sudah hatam. Hatam membacanya saja sisanya. Nah, ini badge-nya. Ini ada harganya. Kalau sudah bisa, silakan dipasang. Atau nanti Ramadan boleh laporan ke Kadang yang sudah 10 juz ngajinya. Jadi Kadang nggak usah nguji lagi. Tapi kalian benar-benar ngaji 10 juz, udah dapet ini. Nggak usah buru-buru ngajinya ya, misalnya. Tapi ya itu tantangan lah, kalian atur sendiri ya. Bagaimana mengatur supaya kalian bisa tetap mengaji. Misalnya setelah sahur tidak langsung tidur lagi menunggu subuh, kalian bisa tuh ngaji. Mudah-mudahan bisa dapat setengah juz. Nah, nabung aja. Misalnya dalam sebulan setengah juz kali sehari, ya sudah 15 ya.
lumayan 15 juz. Sisanya diselesaikan di bukan bulan Ramadan. Tapi sebisa mungkin kalau Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran. Syukur-syukur dengan artinya ya. Oke, ada lagi? Itu tentang SKK. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti mudah-mudahan banyak yang mencapai SKK Qori, Muazin, yang kegiatan keagamaan itu banyak. Silakan dikejar, ngelapor ke keadaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah selesai ya? Udah lewat 2 menit? Udah yang live? Kita buka dulu dong ininya kameranya. Kadang pengen capture hari ini buat bukti tanda hadir. Alhamdulillah Syafiq sudah buka. Aid buka Aid. Ahmad, Fauzi, Marti ya. Kita foto dulu bersama-sama. Ya masih ada yang bukan dia nggak apa-apa. Raka bisa? Aid? Rafif, gimana kabarnya Rafif? Sehat Rafif? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa buka kamera? Ayo kita foto dulu sebentar. Sebelum ditutup. Kafka, Anwar, bisa Anwar? Rafif juga bisa nih. Kayaknya koneksinya lagi pada bagus. Nah, Davin, bisa Davin kameranya? Davin kamera namanya, Davin kamera. Tapi kameranya nggak ada. Kadang enter dulu. Oke. Siap ya? Foto dulu nih. Siap. 1, 2, 3. Wah, Davin kebuka. Aid mana Aid? Masa nih Aid nih? Amir udah buka tuh. Davin udah buka. Siap sekali lagi nih. Kita tunggu Raka. Raka mana Raka? Anwar. Ayo dong, masa yang ketutup itu aja orangnya. Raka bisa Raka? Oh, Aid kebuka, alhamdulillah. Anwar. Kafka mana nih? Siap ya, lihat kamera. 1, 2, 3. Bolehlah pakai jempol. Maaf, kadang kamera saya error. Wah, Kafka error kameranya. Dimaafkan nggak nih? Maafkan ya. Oke, sudah. Oh, ada Anwar nih. Sekali lagi. Yang tadi dibuka lagi. Siapa Rafiq? Kita foto sama Anwar. Siap, 1, 2, 3. Iya. Tinggal Raka nih yang nggak ada respon nih. Raka dan Kafka sih sudah minta maaf. Raka belum respon. Oke, terima kasih untuk latihan hari ini. Nanti izin kadang bagikan kameranya di grup ya. Oke, selamat berlibur. Kadang tunggu ujian SKU-nya. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berlibur ya. Terima kasih kadang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.